Fadil. Selanjutnya marilah kita dengarkan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Intan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin Ibu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Mamah Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono. Kita doakan semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan rizkinya halal barokah melimpah, Allah berikan hajat-hajat dan cita-citanya Allah kabulkan, dan mudah-mudahan anak-anaknya bagus nasib, bagus milik, jadikan anak yang solih solihah, keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah. Yang sama-sama kami banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, ditambah ya SAC, Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Ibu Iin beserta jajarannya, Ustazah Nisa dan semua para kesepuhan, pengurus wilayah, ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita doakan yang sehat Allah selalu jaga kesehatannya, yang sakit Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, yang sedang ditimpa musibah Allah berikan jalan keluar dan kemudahan dalam segala menyikapi musibahnya. Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan perempuan-perempuan solihah yang mana nanti kita ikut kepada Ummul Mukminin dan juga Sayyidah Fatimahuz Zahra. Kita masuk bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa Kiai Haji Taufiqul Hakim, wa khususan Jam'iyah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Ibu-ibu, mudah-mudahan ngaji kita bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ngaji kita tambah naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebelum datang ajal menjemput, kita sudah merasakan nikmatnya iman, sudah merasakan nikmatnya beramal solih, sudah merasakan nikmatnya selalu bersama dekat dengan Allah, sudah merasakan nikmatnya
mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amin ya robbal. Sebelum saya lanjutkan pengajian kitab Babuz Zakah, kemarin kayaknya ada utang saya belum selesai ya. Kemarin baru berapa sih? Baru 2 ya mak. Masih kurang 4 lagi ya. Jadi kemarin kita bahas sebelum libur Maulid ada 6 prinsip dasar kejiwaan yang mulia, yang dimana itu adalah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia pilihan. Jadi kalau kita mau mulia, jangan sampai meninggalkan 6 prinsip ini atau 6 akhlak ini, 6 dasar ini. Ibu kalau mau anaknya mulia, jangan lupa dididik dengan 6 kriteria ini. Ya Bu ya. Jadi kalau pengen jadi orang mulia, jangan ketinggalan 6 prinsip dasar kejiwaan ini. Atau ibu pengen anak ibu menjadi orang yang mulia, jangan lupa ada 6 prinsip dasar. Yang pertama kemarin masih ingat Bu? Ada, yaitu takwa. Kalau kita pengen mulia, jangan lupa kita harus takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-ukhwah atau rasa persaudaraan. Jadi ibu pengen mulia nggak cukup hanya berhenti di takwa, tapi ibu juga sebagai makhluk sosial hidup bersama dengan orang lain, maka kita harus punya rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan, toleransi. Rasa persaudaraan artinya kita dengan yang lain itu merasa sama, tidak ada bedanya. Kita sama-sama hamba makhluk ciptaan Allah, yang mana sama-sama kita harus saling menghormati. Kita harus saling memberi, saling kita rasa persaudaraannya kuat. Kalau sama saudara berarti tidak menyakiti. Kalau sama saudara berarti saling tolong menolong. Yang ketiga kita lanjutkan, yaitu kasih sayang, ar-rahmah. Nah, ar-rahmah. Jadi ibu nggak bisa jadi orang mulia hanya berhenti di takwa dan rasa persaudaraan. Ibu juga harus punya sifat ar-rahmah, kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih? Hiriqatun fil qalbi wal hasasiyah fihi wa irhafu syu'urir ra'fah bil akharina wat ta'allumi lahum kadzaka wal atfi alaihim ma'lum. Jadi kasih sayang itu hiriqatun, dia adalah kasih sayang. Riqatun adalah lembut. Kasih sayang itu adalah lembut, perasaan yang lembut dalam hati, fil qalbi, dalam hati, wal hasasiyah. Nah, ini jadi perasaan, hasasiyah itu perasaan hatinya punya kelembutan. Kasih sayang itu bukan berarti ibu manjain anak. Anak mau mainan ibu beliin, itu bukan hanya kasih sayang. Kasih sayang itu bukan manjain, apa yang anak mau kita beliin, enggak. Ada justru yang manjain itu bukan kasih sayang. Justru manjain itu nanti efeknya fatal. Anak itu tidak terbiasa menahan daripada hawa nafsunya. Jadi sekali-kali kita penuhi, sekali-kali juga kalau memang itu tidak baik dan terlalu berlebihan, kita juga harus batasi agar dia bisa menahan emosinya. Dia belajar bertumbuh, tidak semua yang kita inginkan harus dikabulkan. Itu emosi, kita belajar. Kalau anak dari kecil udah diajarin kasih sayang, diajarin emosinya yang baik. Emosi kan bukan hanya marah ya Bu ya. Dia nahan, sabar. Dia cinta terhadap temannya.
Itu emosi, diajarin. Anak zaman sekarang kenapa banyak yang bunuh diri? Emosinya Bu, gak terkontrol. Dia biasa dipenuhi terus. Pas gak dipenuhi dia stres. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya. Padahal di dunia ini sunnatullahnya ada senang, ada sedih. Ada namanya kita gagal, ada juga kita berhasil. Dan tidak semua sunnatullah itu berjalan dengan mulus. Bu, dengan mulus itu dalam artian tidak semua apa yang kita inginkan itu akan terkabulkan oleh Allah. Jadi Allah pasti akan mengabuli doa hambanya. Tapi pengabulan Allah itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena pengabulan Allah itu banyak macamnya. Ada yang minta jadi orang kaya, Allah langsung jadikan dia orang kaya. Ada yang minta jadi orang kaya tapi Allah enggak kasih langsung dia jadi orang kaya. Tapi Allah buka dia sebagai orang yang berusaha, artinya Allah buka usahanya, Allah buka jalan usahanya, dia harus usaha dulu. Ada lagi yang berdoa agar menjadi orang pintar, Allah masukkan akhirnya ke pendidikan, nggak langsung jadi orang pintar, prosesnya dulu. Ada lagi yang minta jadi orang kaya tapi Allah nggak jadikan dia orang kaya. Kenapa? Karena kata Allah mungkin yang lebih baik bukan kekayaannya, tapi yang lebih baik adalah harga dirinya. Tapi yang lebih baik adalah kedekatannya kepada Allah. Jadi Allah bukan nggak kabulkan, tapi Allah pengabulan Allah itu dengan cara yang lebih, Allah lebih bilang itu maslahat buat hambanya. Ibu sayang sama anak, ibu sayang sama anak, anak minta permen, dikasih nggak? Nggak dikasih. Kalau keseringan nggak dikasih. Ya, anak minta permen, kalau keseringan nggak ibu kasih. Apakah ibu nggak sayang sama anak? Kenapa nggak dikasih? Karena sayang akan merusak anak kita. Sama Allah juga. Kalau sayang sama ibu, enggak semuanya ibu doa dikabulin. Karena Allah tahu mana yang lebih baik untuk ibu. Orang tua ibu tahu, anak ibu nggak tahu. Anak ibu taunya itu permen enak. Tapi orang tua, orang dewasa tahu ini permen enak, tapi kalau kebanyakan dia akan merusak. Gitu kan? Jadi pengabulannya dengan cara berbeda, bukan tidak sayang. Allah itu lebih sayang daripada diri kita sendiri yang sayang kepada diri kita. Allah itu lebih sayang sama kita, Bu. Allah itu jaga organ tubuh kita. Walaupun kadang ibu sakitin dengan makan yang sembarangan, tapi Allah jaga. Punya detoksifikasi, punya penyembuhan sendiri. Allah kasih. Allah jaga mulut ibu, masih bisa ngomong, masih bisa makan enak, walaupun kadang-kadang masih suka ngomongin orang. Ya, Allah jaga. Artinya apa? Allah sayang sama kita, maka kita pun harus belajar sayang kepada sesama. Jadi kasih sayang itu kelembutan dan perasaan halus di dalam hati nurani tanpa pamrih. Bu, tanpa pamrih. Jadi dia menjadikan lemah lembut terhadap orang lain, ikut menolong kesedihan dan penderitaan orang lain. Maka Rasulullah itu enggak salah, dikatakan dalam Al-Quran Raufur Rahim. Rasul itu paling enggak tega ngelihat orang lain menderita. Ibu kalau sayang, yang pertama ciri orang sayang itu dia tidak menyakiti orang lain. Itu dia ciri punya sifat ar-rahmah.
Waela kalau sayang sama anaknya, pertama waela cirinya tidak menyakiti anak waela. Tuhibu bil mu'mini ayyan firamin idza wayanbu an jarimatin komin. Dengan kasih sayang tak nyakiti orang, tak lakukan kejahatan pada orang. Ciri yang pertama, orang yang punya kasih sayang itu dia akan menjauhi kejahatan pada orang lain. Bu, kalau pengen mulia harus punya sifat kasih sayang. Cirinya apa? Tidak nyakitin orang lain, baik secara omongan, baik secara perlakuan. Kita belajar. Kadang-kadang kita nggak sadar masih nyakitin hati orang lain. Kadang-kadang juga kita sadar omongan kita itu menyakiti orang lain, tapi kita sengaja. Kadang-kadang kita nggak ngomong, tapi status kita berbicara. Orang lain membaca sakit hati lah. Nah, itu tandanya apa? Ar-rahmahnya belum nempel di hati kita, karena kita masih nyakitin orang lain. Kalau kita mau jadi orang mulia, anak kita mau jadi orang mulia, yuk kita sama-sama punya sifat kasih sayang. Cirinya kasih sayang, jangan nyakitin orang lain, jauh daripada kejahatan orang lain. Artinya kalau kita mau berbuat jahat, kita ingat lagi, Allah, Islam itu diturunkan justru untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bu, bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Jadi kalau bisa jangan nyakitin manusia, jangan nyakitin binatang, jangan nyakitin siapapun itu. Masya Allah, kadang-kadang kita enggak nyakitin orang, tapi kadang-kadang kita nyakitin mentang-mentang binatang ya. Kucing kita tendang, ya Allah. Itu pokoknya berdosa banget ya Bu. Ini banget apa? Kadang kita itu suatu yang sepele, tapi padahal itu adalah ciri daripada kasih sayang. Apalagi anak kita, kadang kalau beli ikan masih hidup gitu kan, makhluk Allah kan, ikan, burung dalam sangkar ya kan suka banyak jual. Terus ayam kecil. Itu kalau anak kita beli makhluk yang hidup, yang bernyawa, kira-kira ibu sanggup nggak ngempaninnya, ngurusinnya? Kadang-kadang kita nggak sadar nyakitin si burung tuh. Dibeli aja ditaruh rumah, nggak dikasih minum, nggak dikasih umpan, sampai mati tuh burung. Ya Allah. Kalau anak kecil mah nggak ngerti, anak kecil mah beli doang buat mainan, nggak ngerti dia tuh makhluk hidup. Kita yang ngerti, orang tuanya. Ya udah, kalau memang kita nggak bisa ngurusnya, daripada dia mati, lebih baik kita liarin aja deh, kita terbangin aja ya. Tong, ini mama nggak bisa ngurusnya, udah repot sama rumah ya. Udahlah, burungnya udah ya, sambil boleh mainan namanya burung, nanti udah burungnya lepasin aja, jangan berhari-hari, kasihan. Emang nggak bisa ngurusin ya, kecuali enteng bisa ngurusin. Kasih sayang. Yang kedua, ciri kasih sayang itu apa sih? Ciri kasih sayang itu adalah selain dia tidak menyakiti orang lain, dia baik, memberikan sumber kebaikan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang bukan hanya tidak menyakiti, tapi dia juga memberikan kebaikan, memberikan keselamatan. Ibu enak ya kalau punya tetangga baik banget ya. Ya. Enak banget ya Allah. Dia mah nggak pernah nyakitin, omongannya lembut, nggak pernah ngina kita, nggak pernah gosip macam-macam. Baik banget lagi, suka ngasih sayur. Ya, berasa banget tuh tetangga ar-rahmahnya. Kadang-kadang kita mau balas bingung ya, balasnya apa ya?
yang ada di rumah. Gak ada apa-apa kata Pak RW. Nah, jadi kasih sayang itu bukan hanya tidak menyakiti orang lain, tapi baik, Bu, baik. Asal mah kita punya musibah, itu orang baik banget. Asal sakit dinengokin, dilongok ya. Asal ya kekurangan ada aja ditambahin. Itu namanya orang punya sifat ar-rahmah. Jadi ar-rahmah itu cirinya dua. Yang pertama tidak menyakiti, yang kedua dia sumber kebaikan dan keselamatan. Itu namanya ar-rahmah. Kalau kita mau jadi orang mulia, kalau nggak bisa baik sama orang, paling nggak jangan nyakitin orang. Udah tetangga mau ngapain biarin aja, jangan disakitin. Kadang-kadang kita mabuk, ada gosip, bukan gosip, ada berita baru, ada suami istri kerjasama. Ini kan berita baru nih. Suami istri kerjasama buka apa tuh? Buka open BO di rumahnya. Insya Allah zaman sekarang itu Bu ada kayak gitu. Istrinya yang ngelayanin orang, suaminya jagain anaknya di rumah, jagain istrinya lagi jualan, bukan jualan itu. Nah, kalau kita punya kasih sayang, kalau kita punya seorang yang kasih sayang, itu kita bukan menghujat, Bu. Kita sebagai tetangga seharusnya kalau akhlaknya baginda Rasulullah itu bukan menghujat. Dasar suami istri emang gak punya kerjaan, bukan gitu. Memalukan, kita usir aja dari kampung, bukan gitu. Bagaimana caranya kalau orang yang punya kasih sayang? Caranya Bu, datengin baik-baik. Kenapa dia bisa begitu? Mungkin gak ada yang peduli, gak ada yang ngasih kerjaan, susah kasih kerjaan. Kalau bisa, itu namanya orang yang punya kasih sayang. Kadang-kadang mah kita gak nolong, tapi ngomongin doang, gak punya solusi. Orang mah udah, kalau mau ngomongin datengin orangnya. Kenapa bisa seperti itu? Abang, empok lebih baik kerja di sini aja dah, di pondok dah. Insya Allah saya bantu. Itu kan lebih enak daripada ibu menghujat, dasar laki-laki nggak tahu diri segala macam. Kecuali kita sudah bilangin dia masih kayak gitu, udah biarin aja itu mah. Yang penting kita sudah bilangin, nasihatin. Kalau bisa di situ siapa nih ininya yang mencegah nahi mungkarnya. Kita mah kan cuman tetangganya doang. Kalau misalnya kita berlaku hakim sendiri, ibaratnya ngancurin rumahnya lah, kasihan Bu, udah nggak punya duit. Laporin aja PRT, Pak RW, gimana nih di kampung kita ada yang kayak gini, biar kita semua damai, nggak kebagian kemudorotannya. Coba PRT kasih lapangan pekerjaan buat suami istri ini, itu kan lebih cakep ya. Kadang-kadang netizen Indonesia bisanya menghujat doang tanpa memberikan solusi. Kasihlah dia solusi. Kalau kita sayang, kasih solusi. Kalau ibu nggak bisa kasih solusi, serahkan kepada ahlinya, siapa, Pak RT, Pak RW, atau ulama di situ. Bilang, jangan sampai ibu terlalu menghujat yang akhirnya itu kesalahan dari suami istri, ibu ikutan dosa. Ya nggak Bu? Siapa yang salah? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang mengerjakan haram siapa? Suami istrinya. Ibu ikut-ikutan menghujatnya, ikutan dosa nggak? Jadi siapa dosanya? Kita semua jadinya dosa. Kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu kita wasyawirhum, artinya musyawarah ya dengan ma'ruf gitu, dengan baik-baik, bukan menghujatnya
Itu orang udah stres, nggak punya kerjaan, dilabrak, rumahnya dihancurin, tambah dia bakalan putus asa. Orang kayak gitu bakalan putus asa. Kalau bisa kasih solusi, ajak ngaji, yuk ngaji yuk bang, empok ngajilah di majelis taklim Sukari Al-Mu'min seminggu sekali biar hatinya tenang gitu. Nanti sedikit-sedikit ya ibu kan sebagai orang yang beriman sayang kan? Sayang itu bukan menghujat. Sayang itu ibu memberikan solusi. Kalau bisa jangan menyakiti. Kalau ibu mau nasehatin silakan, memang kita tugasnya memberikan saling mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi ciri orang yang ar-rahmah itu ada dua, tidak menyakiti dan dia selalu berbuat baik. Itu orang kasih sayang. Ya. Jadi orang yang tidak punya kasih sayang adalah orang yang celaka, kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidak akan dicabut ar-rahmah kasih sayang illa kecuali min syaqi, dari orang yang jahat. Kalau orang dicabut rasa kasih sayang dari hatinya, pasti orang itu jadi orang jahat. Jadi jangan ikut-ikutan kita jadi orang jahat. Orang yang jahat kita ikut-ikutan, jangan. Ikut-ikutan itu apa? Ngikut komentar yang gak baik-baik gitu. Itu nanti kita ikutan, jangan. Udah, kita ini seorang mukmin harus punya sifat ar-rahmah. Kalau bisa nasihatin monggo, kalau bisa dikasih solusi monggo, tapi jangan kita hujat dia. Dia juga sebagai manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan. Dia punya salah, dia punya kekurangan, kita juga sama. Kadang-kadang kita juga punya salah. Salah itu bukan dihujat, tapi kita ingatkan. Ya Bu ya, kita ingatkan. Kalau diomongin ke tetangga lain, bukan ke orangnya langsung, itu mah bukan ngingetin, bukan nasehatin. Nasehatin mah langsung to the point sama orangnya. Kalau nggak berani, baru boleh. Siapa yang dipercaya di situ? Ibu ngomong, suruh nasehatin tuh orang itu. Nah, itu kan cakep ya Bu ya? Cakep ya? Masya Allah, Islam tuh indah. Kadang-kadang oknum-oknum Islam, oknum muslimnya yang bikin ruwet. Padahal Islam itu indah. Kalau semua menjalankan sunnah Rasulullah, Masya Allah, gak ada yang susah Bu. Ya, ini mah ya sama sih, kita masih belajar terus. Kasihanilah pada semua makhluk termasuk binatang. Nah ini ada cerita nih. Cerita bahwa ada seorang pelacur perempuan, tuh tadi kayak tadi tuh, pelacur perempuan. Pelacur perempuan tuh ngerti lah Ibu ya? Ya, pelacur perempuan. Kerjaannya sebagai pelacur gitu ya, nyari duitnya. Dia punya sifat ar-rahmah. Dia beri minum seekor anjing. Dan sababia dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, Allah mengampuninya. Dan kata Rasulullah, dibuka pintu surga untuk si pelacur itu. Sababia dia punya sifat kasih sayang. Padahal pada siapa? Anjing. Sama tadi juga tuh, kepada anjing kayak burung, ayam, apalagi tuh marmut. Ibu, anak ibu buat mainan boleh, itu namanya anak kecil kan? Tapi jangan disiksa. Siksa itu apa? Yang gak dikasih makan, gak dikasih minum, ditaruh rumah aja didiemin berhari-hari, akhirnya burungnya mati. Hati-hati nih Bu. Sebaliknya pintu-pintu neraka dibuka untuk seorang wanita yang mengikat seekor kucing sampai mati. Karena ia tidak memberi makan dan tidak pula melepaskannya untuk mencari makan. Jadi ini ada satu kisah lagi. Perempuan, bukan perempuan pelacur. Kalau tadi perempuan pelacur,
Dia di jalan menemui anjing yang kehausan. Anjingnya sampai kehausan banget gitulah, sampai ngulurin lidahnya. Sama dia dikasih air tuh, dikasih minum air. Itu dibuka pintu surga untuknya seorang pelacur itu. Dan sebaliknya, ada perempuan dia ngikat kucing. Ngikat kucing, nggak dibukain tuh kucing tuh, diikat aja, iseng sama tuh. Diikat berhari-hari, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya mati. Tuh. Dibuka pintu-pintu neraka untuk si perempuan itu. Hati-hati. Hadis Nabi, lan tu'minu hatta tarhamu. Tidaklah kalian beriman itu sebelum kalian mengasihi, sehingga kalian saling mengasihi. Jadi ini Nabi Muhammad SAW lagi ngajarin para sahabatnya. Kata Nabi apa? Lan tu'minu, tidaklah kamu itu beriman hatta tarhamu, sebelum kalian saling mengasihi. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna rahimun, ini kita ini udah saling ngasihin Rasulullah. Ini kita sayang nih, waelah sayang sama mama, waelah sayang mancang, ini kita udah saling sayang. Qala, Rasulullah menjawab, innahu, karena sesungguhnya kasih sayang itu laisa birahmati ahadikum sahibahu, bukanlah dengan kamu kasih sayang di antara salah seorang kamu kepada saudaranya, bukan. Jadi kasih sayang itu bukan kamu sama besti doang, bukan kamu sama anak doang, bukan kamu sama orang tuh sahabat-sahabat kamu yang ada di kelompok ini doang, bukan. Walakinnaha rahmatul ammah, akan tetapi kasih sayang itu untuk ammah, untuk semuanya, Bu. Ibu kalau cuman sayang sama besti doang itu mah bukan namanya ar-rahmah. Ar-rahmah itu kita bukan sama siapa-siapanya, sama semuanya. Orang punya kasih sayang itu gak milih-milih. Ini mah orang baik nih, aku sayang aja lah. Suka ngasih sayur. Ini mah orang pelit banget lah, udah mau kamu nolong dia. Itu namanya bukan ar-rahmah. Ar-rahmah itu kata Rasulullah bukan laisa bi rahmati ahadikum sahibahu, bukan. Kasih sayang itu bukan ibu saling sayang sama saudaranya doang. Walakinna rahmatul amma, akan tapi kasih sayang itu untuk semua. Ibu dikatakan orang yang punya ar-rahmah kalau ibu sudah bisa sayang kepada semuanya. Bu, pilih-pilih nggak kasih sayangnya? Insya Allah kalau ngikutin Rasulullah kita belajar. Sama siapa aja kita sayang. Mau sama orang yang hitam, sama orang miskin, tentang orang miskin gak punya duit, udah lah, dia mah biarin aja. So, saya temenin, jangan. Sama. Kalau kita punya ar-rahmah berarti kita sayang sama semuanya. Jadi ada kisah kasih sayang juga nih dari Amr bin As. Amr bin As itu pernah menaklukkan Mesir. Jadi kalau orang mau menaklukkan negara lain itu biasanya orang tuh membuat ini dulu, perkemahan. Membuat perkemahan, tiba-tiba di kemah itu Amr bin As melihat ada seekor burung merpati. Bu, ngelihat ada seekor burung merpati buat sarang di atas kemah. Biasanya kalau orang sudah selesai musafir, sudah selesai tugasnya, dia akan merobohkan kemah itu. Tapi Amr bin As gara-gara melihat seekor burung merpati, dia kasihan tuh. Kalau dirusak kemahnya, dia khawatir menyakiti burung merpati. Akhirnya Amr bin As nggak dirusakin, dia tinggalin kemahnya yang di atasnya ada burung merpati. Itu Masya Allah Bu, Masya Allah, ternyata ketika dia meninggalkan kemah itu kemudian
bermunculan bangunan-bangunan di sekitar kemah itu, bangunan-bangunan itu muncul bagus-bagus, kemah-kemah yang lain juga muncul bagus-bagus. Disebutlah itu sebagai kota kemah. Karena kemah jadi kayak taman gitu, Bu. Awalnya dia kan kemah satu, dia nggak rubuhin gara-gara dia kasihan tuh ada burung merpati di atasnya. Kalau dia rubuhin tuh takut sarang merpatinya jadi rusak. Dia kan namanya punya kasih sayang, dia nggak rubuhin. Akhirnya apa? Ketika dia meninggalkan kota itu, Masya Allah, itu banyak berkahnya. Orang-orang pada membangun kemah-kemah di situ bagus-bagus, cakep-cakep, dan itu terawat. Jadi kayak taman, jadi kayak tempat wisata. Itu berkah daripada kasih sayang. Kadang-kadang kita belum bisa nih. Kadang-kadang kita belum bisa. Kadang ada kucing ngambil makanan kita kesel ya. Dipukul, ditendang. Aduh, Masya Allah. Saya ingat, Bu, masih SD saya. Saya di rumah tuh ada kucing. Waktu SD ya, tapi bukan kucing kayak Kakak Kuin mah kucingnya bagus. Ini mah kucing kampung ini mah, yang ke rumah gitu. Udah matanya iya, belekan gitu kan. Picek kayak apa sih? Dia kayak punya penyakit gitu mata. Asal saya mau makan itu waktu saya SD, masih ingat aja. Asal saya mau makan dia ngedeketin mulu, ngelendotin. Kan kita geli ya. Itu saya masih SD dulu nggak ngerti, Bu. Kadang saya gitu ya. Kadang saya tendang lah. Ya Allah, saya merasa berdosa sekarang tuh. Iya, saya belajar akhirnya ya Allah, saya dulu dosa banget berarti ya. Waktu kecil saya suka ngedendangin kucing. Itu lagian kucing emang kalau kita makan dia ini lagi bukan ngedeketin doang, ngelendotin tuh, ngusep-ngusep. Udah matanya lagi sakit, saya lagi makan, geli kan. Ya udah, kadang ditendang, kadang dia, ya Allah. Tapi ingat nih, sampai sekarang keingetan saya merasa bersalah. Itu kucingnya nggak tahu udah di mana ya, apa udah meninggal apa. Saya udah mondok kan nggak tahu kemana dia, kucing udah menghilang apa meninggal apa. Saya pulang-pulang dari pondok udah nggak ada. Iya, akhirnya saya taubatnya saya itu, saya kalau ke kampus suka suka bawa makanan kucing. Kalau ada kucing saya ingat tuh, saya kasih makan kucing. Saya ibaratnya ya nyesel lah, saya dulu pernah jahat banget sama kucing. Itu kecil gitu. Ya mudah-mudahan tidak menjadikan saya masuk neraka gitu, karena saya juga belum balik waktu itu gitu. Tapi keingetan tuh. Sekarang juga mungkin kadang-kadang kita masih kesel sama kucing ya. Nah coba kesel kita sama kucing tuh kita ganti dengan kasih sayang. Kalau ibu nggak mau makanannya dimakan kucing, taruh yang benar lah, taruh yang benar. Kalau ada lebih makanan, kalau bisa kasihlah kucing juga, dia makhluk Allah. Sama itu nilainya seperti ibu ngasih manusia makan, ibu kasih makan kucing, sama nilainya seperti ibu ngasih makan manusia, karena dia juga makhluk Allah. Ya, jangan mentang-mentang binatang, jangan mentang-mentang binatang. Kita juga tadi rahmatul ammah. Orang yang punya kasih sayang itu bukan dia hanya sayang kepada emaknya saja, ayahnya saja, tapi dia sayang kepada semuanya, sesamanya. Sayang, ya Allah. Kalau saya nggak mau diomongin seperti ini, berarti jangan sampai saya juga ngomongin dia kayak begini. Pasti dia tersinggung. Gitu ya, peka namanya itu, ibu punya rasa sayang. Ya Allah, kalau orang begini diketawain, dia bakal sakit hati, berarti jangan sampai saya ngetawain ketika dia begini gitu ya. Nah, itu namanya ibu punya kasih sayang. Yang keempat, al-isar. Saya percepat, Bu, karena kita habiskan hari ini. Al-isar.
Ibu pengen mulia, ibu pengen anak ibu jadi orang yang mulia, ajarkan ini al-ithar, mengutamakan orang lain. Itu baginda Rasulullah itu orang yang al-ithar, mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain atas dirinya dalam kebaikan dan kemaslahatan selain hal ibadah. Jadi dia maksudnya apa? Wa syu'urun yatarattabu alaihi tafdiluhum alaihi bil masalih. Mengutamakan orang akhlak mulia, contohnya para sahabat Nabi kita. Contohnya gini, Bu. Kalau dalam hal ibadah kita dahulukan diri kita sendiri. Misalnya jamaah pada shop pertama, maka utamakan diri sendiri. Jangan nyuruh orang maju-maju, ayo kita dulu maju. Kalau memang itu depan kita yang kosong, kita utamakan diri kita kalau dalam hal ibadah. Ya. Jadi kalau shopnya kosong di awal dan itu belakangnya kita, jangan nyuruh orang samping kita dulu atau siapa, kita aja maju. Kecuali ono di sono shopnya, kita jauh baru. Jadi kalau hal ibadah kita dulu. Tapi kalau dalam hal kemaslahatan selain ibadah, kita al-ithar. Ini sunnah Nabi, mengutamakan orang lain. Contohnya gimana? Baginda Rasulullah SAW itu jadi mulia karena baginda Rasulullah SAW punya sifat al-ithar. Ketika makan dengan para sahabatnya dalam satu wejangan, satu apa tuh? Satu nampan ya. Kalau orang Indonesia mah nampan. Kalau orang Arab tuh namanya apa tuh? Wejangan apa ya? Pokoknya ya dalam satu hidangan lah, bareng-bareng. Itu baginda Rasulullah, contohnya al-ithar itu baginda Rasulullah itu enggak berani ngambil duluan. Kenapa? Karena takut sahabatnya pengen, baginda ngambil duluan. Itu namanya al-ithar, utamain orang lain. Bukan dalam hal ibadah. Kalau kita kan kalau makan dalam satu nampan, mana nih yang paling enak? Kita dulu nih. Nah, gitu ya. Kalau baginda Rasulullah enggak. Baginda Rasulullah itu kalau makan bareng-bareng, dipastikan para sahabat ngambil apa yang dia pengenin dulu, baru baginda. Dan baginda Rasulullah itu kalau makan bareng nggak terlalu cepat. Kenapa? Karena khawatir kalau terlalu cepat ia akan mengambil yang sahabatnya pengen, yang sahabatnya mau. Itu al-ithar. Luar biasa, Bu. Kalau kita ada kue enak, kita dulu. Baru orang lain. Kalau Rasul enggak. Biarin dulu. Pura-pura apa kek? Pura-pura makan pelan-pelan atau biar orang lain tuh bisa menikmati dulu daripada baginda Rasulullah. Makanya dipastikan orang yang paling lapar, Bu. Orang yang paling lapar di zaman baginda Rasulullah adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu al-ithar. Kalau ada yang minta-minta di rumahnya, baginda Rasulullah punya makanan, Bu, itu Rasul kasih, walaupun makanannya cuma dikit. Kalau kita mah kalau dikit nggak ada, gitu ya. Kalau Rasul kasih. Rasul sendiri nggak makan. Bahkan Rasulullah itu dalam riwayat Aisyah pernah dikatakan hampir berbulan ya, 1 bulan mungkin nggak pernah ada api kompor yang menyala di dalam rumahnya. Cuman makan korma doang sama air putih. Kalau korma dulu masih murah. Orang dulu tuh masih banyak di Jazirah Arab tuh masih banyak kebun korma orang dulu, tinggal metik. Kalau sekarang di Indonesia mahal. Kenapa? Karena udah naik pesawat jauh. Kalau kita tuh di sini yang paling murah apa sih? Nasi sama garam. Hah? Terong. Masih mending ada nasi ada terong. Nasi doang, misalnya nasi doang dah. Ibu tahan nggak makan nasi sama garam doang berapa hari? Sebulan, tahan nggak? Tahan nggak? Kayaknya nggak tahan deh. Nggak tahan nih. Jadi dipastikan orang yang paling lapar itu baginda Rasulullah, karena Rasulullah itu punya sifat al-ithar. Makanya baginda Rasulullah itu walaupun Siti Khadijah orang kaya, tapi bajunya cuma punya 2. Coba kita baju kita berapa?
Di lemari kita baju kita ada berapa, Bu? Belum yang merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam udah banyak banget dah. Jadi kalau ada yang lain yang belum punya baju apa Rasul lebih kasih. Kalau kita kan enggak. Ada orang misalnya pakai pakaian compang-camping ya, dia kotor, celananya jelek, bajunya jelek, padahal kita punya banyak tuh di lemari, tapi nggak kepikiran buat ngasih. Padahal mah kalau ibu punya sifat al-ithar, ya Allah, prihatin tuh ngeliat kok dia bajunya begitu amat ya, langsung buru-buru ngambil. Bang, ini buat ganti ya, itu kan cakep ya. Pelan-pelan, jangan dianggap ngehina kalau ngasihnya. Ngehina mah orang-orang juga nggak senang ya Bu ya. Ngasihnya ya dengan kasih sayang, alisan. Luar biasa ini kalau punya 6 sifat ini. Ya Allah, kita jadi orang mulia Bu. Ini ngutamakan orang lain itu adalah budi pekerti yang mulia. Contohnya di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, ini tentang orang-orang Ansor sama orang Muhajirin nih Bu, kisahnya nih Bu. Al-ithar. Contohnya orang Ansor itu siapa Bu? Orang Ansor itu orang yang nolong. Orang yang nolong baginda Rasulullah, dia yang berada di Madinah. Satu lagi orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, itu namanya orang Ansor. Sebelum kedatangan mereka nih orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah. Itu udah berebutan tuh orang Ansor. Berebutan ngapain? Nanti kalau ada baginda Rasul sama orang-orang yang berhijrah, orang-orang Muhajirin, rumah saya aja itu pada berebutan. Saking semuanya pengen ditepati oleh baginda Rasul dan para sahabat orang-orang Muhajirin, itu berebutan. Ibarat kita mah semua berebutan tuh, nyediain makan, nyediain tempat tinggal, saya aja semua. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap apa-apa yang diberikan mereka orang Muhajirin. Artinya dia nggak pamrih, nggak ada pamrih, nggak pengen dibayar. Jadi al-ithar itu lillahi ta'ala, mengutamakan orang lain karena Allah ta'ala. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Artinya gimana Bu? Jadi orang-orang Ansor ini ketika orang Muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, berebutan untuk nyediain tempat tinggal dan makan. Padahal mereka sendiri pun nggak peduli mereka tidur di mana gitu. Nah, kalau kita ada tamu, tidur di mana tamu ya? Udah tidur kamar saya aja, terus saya tidur di mana dong? Gitu kan ya? Gitu kan? Kalau orang Ansor tuh enggak, udah. Kan ibu belum al-ithar. Kalau kita sudah punya akhlak al-ithar itu, ya udah tamu tidur kamar saya aja, ke saya mah gampang. Tidur dapur juga bisa. Gitu. Itu al-ithar. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sampai Rasulullah bingung, saking baiknya orang-orang Ansor, Rasulullah bingung sampai tempatnya di mana gitu. Saking semuanya pada berebutan nawarin tempat tinggal, pengen semua tinggal di rumah kita. Sampai ya itu ontanya yang nyari ditinggal di mana, dia ontanya berhenti di mana. Saking bingungnya, jadi nyuruh ontanya di mana nih berhentinya. Saking semuanya orang baik. Hu khuluqun kana nabilan in qasad bihi liwajhil karimi was-samad. Termasuk mulia jika diniati mencari ridha Allah yang Maha Suci. Ibu al-ithar jangan mentang-mentang dia mau orang kaya. Dia mau orang kaya nih, kita utamakan dia nih. Biar apa? Biar dapat duit. Itu bukan al-ithar lillahi ta'ala. Insya Allah orang Semanan mau ngadain kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang dia orang kaya kira orang miskin, jangan biarin, jangan kasih dia tempat. Ya itu mah bukan al-ithar lillahi ta'ala. Sampai
Ini ada riwayat dari Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi aku menghadiahkan 1 penggal kepala kambing kepada seorang laki-laki dan seorang sahabat Rasulullah. Bu, ini ada sahabat ngasih kepala kambing kepada sahabat yang lain. Laki-laki itu berkata, si fulan lebih membutuhkannya daripada aku. Itu sama kepala kambingnya tuh misalnya gini, Bu Iin ngasih kencang kepala kambing. Kayaknya Waela lebih butuhin deh. Mencang kasih lagi ke Waela. Kayaknya Bu siapa? Lebih butuhkan deh, kasih lagi. Kayaknya Mama lebih butuhkan deh, kasih lagi. Kata Mama kayaknya Bu Iin deh yang lebih membutuhkan. Kasih lagi ke Bu Iin, akhirnya balik lagi ke yang ngasih. Itu saking semuanya al-ithar tuh, luar biasa. Akhirnya kepala kambing itu masih dikirim-kirim terus, muter tuh, dari kepada orang lain sampai kembali lagi kepada orang pertama yang ngasih. Masya Allah, saking al-isarnya itu luar biasa. Kan kita mah kalau dikasih seneng ya, tapi kalau al-isar ini dia lebih seneng ngasih orang lain daripada dia ngasih, daripada dia dikasih. Tuh ada nggak tuh kayak gitu tuh? Tuh mulia banget tuh kayak Baginda tuh. Jadi dia itu lebih seneng ngasih orang daripada dia dikasih. Itu kayak Om Bos kayaknya tuh. Lebih seneng ngasih orang daripada dia dikasih. Jadi ini luar biasa. Lanjut yang kelima, al-afu. Ibu mau jadi mulia, yang kelima sifatnya harus punya al-afu, harus jadi pemaaf. Wa syu'urun nafsiyun nabilu alaihi qatarabat tanazzulu anil huquqi wa tasamuhu walau kana bizalimin wa jairin ra'au. Memberi maaf itu akhlak mulia. Jadi rasa toleransi, tak menuntut haknya, walau orang zalim yang memusuhinya, taat firman Allah di dalam kitabnya. Bu, kalau kita mau jadi orang mulia, udah maafin aja orang-orang yang pada punya salah sama kita. Karena kalau enggak kita maafin, kita yang mikirin siapa yang salah. Yang ngomong yang gak benar siapa? Dia. Kenapa kita yang mikirin? Cuekin aja. Yang salah si dia, kita yang jadi nggak bisa tidur, kita yang jadi sakit. Padahal yang ngomong yang nggak benar siapa? Dia. Yang dosa siapa? Dia. Kenapa kita yang mikirin? Iya. Udah maafin aja. Udah. Wa amtafu, dan pemaafan kamu itu aqrabulit taqwa, lebih dekat daripada takwa. Jadi ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 237 dikatakan, kalau ibu maafin, ibu lebih dekat kepada takwa. Kalau ibu nggak maafin, kita susah mau sholat aja nggak khusyuk mikirin kata orang. Mau ke suami aja, mau cinta sama suami jadi nggak khusyuk karena mikirin kata orang. Mau ngedidik anak juga jadinya nggak beres karena sambil kesel mikirin kata orang. Ya Allah, hidup kalau cuman mikirin kata orang stres, susah kita menjalankan takwa. Jadi ya udah, wa anta'fu, pemaafan kita itu aqrabu littaqwa, kita lebih dekat daripada takwa. Artinya kalau kita mau jadi orang bertakwa, udah nggak usah pikirin kata orang, maafin aja. Bu, kalau omongan orang nggak bisa kita kendalikan, ya Bu ya. Tapi kita mau marah atau nggak marah kita bisa kendalikan. Ya udah, ridon nas goyatun la tudrok. Kita pengen orang lain itu seneng sama kita, nggak ngomongin yang jelek-jelek kita. Kita pengen semuanya sayang sama kita. Goyatun kita jadikan tujuan, la tudrok, tidak akan bisa. Ya udah, maafin. Wala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan al-fadla, keutamaan, bainakum, di antara kamu. Artinya yang lebih utama ya udah kita maafin.
maafin. Jadi Bu, kalau kita nggak maafin, yang pusing kita. Padahal yang buat dosa siapa? Orang. Kita yang jadi pusing. Sebab ya kita mikirin apa kata orang. Harusnya yang jadi susah kan orang yang berdosa. Ini malah kitanya yang jadi pusing. Kita mah padahal korban doang, korban diomongin. Udah mah korban perasaan. Udah mah jadi kita juga kesel ke suami gara-gara mikirin kata orang. Udah mah kita jadi ngomel-ngomel sama anak kita gara-gara kita mikirin kata siapa yang rugi. Harusnya dia yang rugi. Kenapa kita ikutan rugi? Udah jadi pikirin. Dia mah mulut dia mah nggak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan perasaan kita. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan kesalahan orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bu, nanti di dalam tafsirnya ayat ini ada namanya surga babul kazi minal ghaib. Pintu orang-orang yang menahan daripada amarah. Jadi kalau ibu diomongin orang, ibu nggak marah, ibu maafin aja, kamu nggak usah dipikirin lah. Itu kan omongan orang belum tentu benar. Itu kan menurut perspektifnya dia, dan pandangan orang kadang salah, nggak benar, kadang nggak benar. Itu mah pandangan dia aja kayak gitu. Ibu maafin. Yang pertama, ibu tenang, karena ibu maafin nggak mikirin kata dia, nggak mikirin kata orang, nggak dipikirin tuh. Yang pertama, ibu tenang. Yang kedua, ini keuntungan orang yang memaafkan. Pertama, jiwanya tenang. Yang kedua, ibu menjadi lebih berkualitas hidupnya karena nggak mikirin kata orang. Karena orang yang mikirin kata orang, hidupnya jadi bimbang. Mau ngerjain ini, mikirin kata orang, akhirnya nggak jadi. Mau ini, kata orang begini, nggak jadi. Jadi yang pertama, kalau ibu maafin dia, nggak artinya nggak peduli apa yang dia omongin, kejelekan kita di belakang kita seperti apa, ibu nggak peduli, ibu maafin aja, udah biarin dia mah nggak tahu, ibu lebih tenang. Yang kedua, ibu hidupnya lebih berkualitas, kita lebih bertumbuh karena kita nggak mikirin kata orang, kita fokus terhadap pertumbuhan kita dan keluarga kita. Yang ketiga, nih dalam surah Ali Imran, wal kaziminal ghaidh. Nah, ibu dapat surga. Satu pintu surga kebuka untuk ibu, namanya babul kaziminal ghaidh. Enak banget ya, Bu. Kan yang salah dia ngomongin kita. Kita maafin aja, jiwa kita tenang, kita untung, kita lebih bertumbuh, kita dapat dibuka pintu surga. Mungkin kita ibadahnya kurang, tahajudnya kurang, duhanya kurang, tapi ada pintu yang lain yang terbuka, surganya babul kazi minal ghaidh. Sababia kita ya udah maafin orang, dia nggak ngerti, udah biarin aja, dia mau ngomong apa biarin aja, udah dia nggak ngerti. Kan yang lebih tahu kita mah Allah, yang lebih tahu kita ya kita sendiri. Allah yang tahu. Orang lain mah mungkin ngelihatnya lagi kita jeleknya doang, lagi baiknya mah nggak dilihat, nggak kelihatan sama dia. Atau mungkin dia kacamatanya beda, ada kotorannya. Ya udah maafin aja. Ibu buka tuh, kebuka satu pintu surga, yaitu babul kazi minal ghaidh. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta sama ibu, sababnya ibu maafin. Udahlah nggak apa-apa, saya mah hidup tenang aja, orang mau kata apa juga, ya udah enjoy aja lagi. Udah enak dah tuh hidupnya, daripada mikirin kata orang.
Yang keempat lagi. Yang terakhir. Yang keenam. Terakhir. Al-jaro'ah. Yaitu ibu kalau mau mulia harus punya sifat berani. Asy-syaja'ah atau al-jaro'ah, berani. Berani itu merupakan sesuatu kekuatan jiwa yang diserap oleh orang mukmin dari keimanannya kepada Allah dan keyakinannya terhadap kebenaran. Itu namanya berani. Karena dia yakin sepenuhnya kepada Allah, dia berani. Hikuwatun ra'iyatun nafsiyatun qadistumiddat min yakinin billah al-wahidil ahadi ya'taqiduhu kadza minal haqqi ladzi tanaqahu. Keberanian adalah kekuatan dalam jiwa, timbul dari keimanan dan dari keyakinan terhadap yang hak, berani mati membela barang yang hak. Artinya apa, Bu? Nih, berani dalam kebaikan. Contohnya, baginda Rasulullah itu orang yang sangat berani. Orang yang sangat berani. Ketika perang itu Rasul orang yang sangat berani. Sahabat kalau takut, ini contoh keberanian Rasul. Sahabat Rasulullah itu kalau perang takut, kalau lagi takut kan kadang ada takutnya ya. Orang kan ada takutnya. Itu ngumpetnya di mana? Berlindungnya di belakang tubuh Rasul. Rasul itu berani ngelindungin sahabatnya yang pada ketakutan. Itu berani. Berani yang hak. Rasulullah itu berani terhadap kebenaran. Yang benar Rasul katakan benar, yang salah Rasul katakan salah. Walaupun itu Rasulullah, Bu. Ibu tahu Suraqah enggak? Yang pengen ngebunuh Rasul. Itu Masya Allah. Rasul tuh saking beriman, yakin bahwa Allah akan melindungi Rasul. Rasul yakin bahwa kebenaran itu Allah akan lindungi. Bahwa kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan lindungi kita. Sampai-sampai Suraqah ngejar-ngejar Rasulullah, pengen menggal kepala Rasulullah, itu gak bisa. Sampai tunggangannya Suraqah itu lumpuh. Ya pokoknya banyak kejadian-kejadian hebat atas keberanian dari baginda Rasulullah. Keberanian itu lahir karena Rasul yakin bahwa Rasul akan dilindungi oleh Allah. Kebaikan akan selalu bersama Allah. Kun ma'allah yakun ma'ak. Jadilah kita orang yang bersama Allah. Niscaya Allah akan selalu bersama kita. Allah selalu melindungi kita. Selagi ibu enggak jahat, jangan takut, Bu. Ada Allah. Nanti yang fitnah, yang gosip, yang gibah sebagainya itu nanti Allah yang atur. Udah maafin aja kita mah. Kita mah manusia hanya bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang penting kun ma'allah. Jadilah kita bersama dengan Allah dengan kebaikan. Iya kun ma'ak. Insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Orang-orang yang selalu bersama Allah, orang-orang yang selalu bersama dengan kebaikan, hidupnya pasti enak luar biasa dan matinya juga enak, serta setelah mati juga enak. Kita kan pengen yang enak-enak ya. Ya udah, kalau pengen enak-enak kita kun ma'allah. Jadilah kita bersama dengan Allah. Lakukan kebaikan, cegah kemungkaran, wa'rid anil jahilin, dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak tahu dengan keadaan kita. Biarkan saja dia ngomong apa, yang penting kita berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf kalau kepanjangan. Nanti insyaallah minggu depan kita bahas kitab lagi, Mau'izatul Mu'minin, insyaallah tentang babuz zakat.